Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Hardianti dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan instruksional dan kepemimpinan berbasis nilai. Pertama-tama, kita ulas dulu apa itu kepemimpinan. Stephen Robbins mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara Peter G. Northaus mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses dalam mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan memiliki konsep penting bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses, kepemimpinan melibatkan pengaruh, kepemimpinan terlahir di dalam sebuah kelompok, lalu kepemimpinan melibatkan tujuan bersama. Sebagaimana diketahui bahwasannya kepemimpinan sekolah saat ini sedang hangat dibicarakan di kalangan praktisi dan akademisi sebagai bagian dari program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program Merdeka Belajar menurut Kemendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan hal ini sebagaimana dibuat dalam beragam kajian dan tulisan Tanoto Foundation. Melalui program pintarnya, ini dapat melatih dan mendampingi para kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk bersinergi meningkatkan kualitas lingkungan belajar sehingga dapat membantu pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Yang pertama, kita ulas mengenai kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan instruksional atau dikenal dengan kepemimpinan pembelajaran merupakan perilaku kepala sekolah yang memfokuskan aktivitasnya pada pembelajaran dengan cara mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing guru dalam kegiatan belajar mengajar sehingga guru dapat memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya. Maka kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat membangun guru yang profesional, inovatif, dan kreatif dalam proses pembelajaran sehingga melaksanakan tugas mengajar menjadi target utama. Tujuan kepemimpinan instruksional adalah terwujudnya peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa secara terus-menerus dan terfokusnya guru pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Sementara manfaatnya adalah meningkatnya mutu proses dan hasil belajar siswa serta meningkatnya kinerja guru. Adapun indikatornya adalah merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan, menetapkan strategi, menetapkan target yang akan dicapai, konsisten meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa secara kontinu. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Sementara aspek kualitas pembelajaran adalah kemampuan guru dalam menyampaikan pembelajaran agar mudah dipahami dan diingat sejalan dengan implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dan di dalamnya terdapat pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Seperti kutipan Sukanto Tanoto sebagai pendiri Tanoto Foundation, bahwa pendidikan berkualitas mempercepat kesetaraan peluang. Dengan membangun guru yang profesional, inovatif, dan kreatif dalam proses pembelajaran, membantu meningkatkan kinerja mengajar guru. Maka sekolah harus dapat menghasilkan input dan output yang baik sehingga outcome pendidikan dapat terserap oleh dunia kerja dan mampu berkembang. Buku praktik baik kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah ini isinya merupakan pengalaman para kepala sekolah yang ditulis oleh para jurnalis nasional yang memperlihatkan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan perubahan pembelajaran di sekolah secara nyata. Banyak sekali program yang diadakan oleh beberapa kepala sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menurut saya banyak memberikan manfaat, inspirasi, dan motivasi untuk dunia pendidikan. Salah satunya program budaya literasi di daerah pedalaman Kebun Karet yang menggunakan konsep mikir atau singkatan dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi
untuk merangsang kreativitas siswa sehingga semakin berani mengungkapkan setiap gagasan dan ide di depan kelas. Dalam pembelajaran aktifnya, siswa difasilitasi belajar dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi agar dapat bersaing di era digital saat ini. Di dalam buku ini ditunjukkan bahwa guru-guru menerapkan pembelajaran aktif dan mendorong budaya baca siswa. Siswa difasilitasi untuk lebih banyak melakukan kegiatan percobaan, memecahkan masalah, mempresentasikan hasil kerja, melakukan refleksi untuk perbaikan belajar selanjutnya, dukungan masyarakat terhadap sarana prasarana sekolah maupun pembelajaran, serta pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel membantu menyukseskan program sekolah. Kita beralih ke pembahasan kepemimpinan berbasis nilai. Kepemimpinan berbasis nilai merupakan suatu pendekatan dalam penanaman norma dan nilai dalam pengembangan kelompok yang menjadi petunjuk bagi perilaku orang-orang dalam organisasi. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional terhadap tuntutan perubahan zaman. Dalam pencapaian tujuan pendidikan, nilai menjadi acuan yang didasarkan pada nilai agama dan kehidupan. Nilai dasar diakui bersama, nilai menjadi pedoman dalam kehidupan di masyarakat. Nilai menjadi kekuatan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Nilai yang baik diperoleh dari kepemilikan dan pemahaman nilai, serta nilai yang berkembang dalam organisasi. Efektivitas penerapannya dimulai dari pimpinan sekolah. Dalam suatu organisasi seperti sekolah, nilai merupakan hal yang utama dalam menjalankan fungsinya. Nilai menjadi pegangan, kepercayaan, dan keyakinan dalam menentukan suatu pilihan. Nilai juga dapat menimbulkan kepercayaan dalam berorganisasi untuk mengikuti aturan sesuai norma yang berlaku. Nilai berorientasi pada cerminan sikap yang memiliki peran penting dalam setiap tindakan manusia. Nilai pribadi menjadi dasar dalam pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah, maka kepala sekolah harus mampu menanamkan nilai-nilai yang dijadikan nilai-nilai sekolah untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi. Kegiatan sekolah juga harus memiliki serangkaian etika yang dipegang teguh dan menjadi landasannya dalam bertindak dan bertingkah laku. Selain itu harus memperhatikan etika dalam kepemimpinannya yang bersumber pada paham-paham dasar mengenai kepemimpinan tersebut. Kemajuan era revolusi industri 4.0 harus diantisipasi dengan sejumlah keterampilan para guru juga kepala sekolah dalam mengembangkan dan memajukan kepemimpinan sekolah. Dikenal dengan keterampilan abad 21 yang mencakup critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Keberhasilan sebuah sekolah dalam mendidik dan memajukan para siswa adalah bukti kepemimpinan seorang kepala sekolah yang cemerlang. Seperti kutipan salah satu jurnalis dalam Tanoto Foundation tadi, disebutkan bahwa rumah yang kokoh harus didasarkan dengan fondasi yang kuat. Begitu juga dalam pendidikan. Kemajuan sebuah sekolah tidak terlepas dari peran dan kepiawaian seorang kepala sekolah. Maka, sebagai pemimpin, kepala sekolah harus berani melakukan inovasi untuk perubahan yang lebih baik bagi seluruh komponen sekolah. Berikut referensi yang saya gunakan dalam membuat pembahasan kepemimpinan instruksional dan kepemimpinan berbasis nilai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.